2023 lalu, ada sebuah film yang viral karena didasarkan oleh kisah nyata yang berjudul The Pope's Exorcist. Film itu terinspirasi dari seorang eksorsis, yaitu Romo Gabriel Amorth. Saya percaya bahwa Anda pernah mendengarnya, dan jika tidak, Anda bisa mencarinya di internet. Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan olehnya, yaitu, "Berkali-kali saya menulis bahwa iblis jauh lebih murka ketika para imam merebut jiwa-jiwa darinya melalui pengakuan dosa daripada ketika kita merebut tubuh melalui eksorsisme." Ia menyampaikan bahwa pengakuan dosa lebih membuat iblis murka daripada eksorsisme. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali Anda datang kepada Romo dan memintanya mendengarkan pengakuan dosa Anda? Jika sudah lama sekali, apa yang menyebabkan Anda belum datang lagi untuk pengakuan dosa? Ketika kita berada dalam kondisi berdosa, sebenarnya kita sedang dalam kekuasaan si jahat. Oleh karena itu, dalam bacaan pertama esok hari, penulis Amsal menyampaikan agar cintai yang baik dan benci yang jahat. Apakah kita sudah melakukan persis dan setia dengan yang disampaikan penulis Amsal? Jika sudah, berarti sudah baik, tetapi jika belum, mari kita merenungkannya hari ini. Apa yang terjadi ketika kita berdosa? Apakah merasa bersalah atau tidak bersalah sama sekali? Sangat baik jika perasaan yang muncul adalah merasa bersalah. Tetapi jika tidak merasa bersalah, mungkin si penggoda berhasil memanipulasi Anda. Pada dasarnya, ketika kita berdosa, berarti membuka pintu bagi si penggoda atau si jahat untuk masuk dan bisa saja menguasai diri kita. Dalam bacaan Injil esok hari, digambarkan bahwa ada dua orang yang kerasukan setan, dan mereka itu sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan tempat mereka berada. Akan tetapi, setan yang menguasai kedua orang itu ketakutan ketika bertemu Tuhan Yesus dan meminta izin agar pindah ke babi-babi dekat situ. Mungkin gambaran kita tentang orang kerasukan adalah menjadi berbahaya dan menakutkan orang lain seperti yang pernah kita tonton di film. Bagaimana jika setan yang merasuki adalah setan yang tidak semenakutkan itu, tetapi terus menguasai Anda dan mempengaruhi Anda dengan berbagai hal yang jahat, hingga akhirnya hidup Anda hancur. Saudari-saudara terkasih, ketika kita dalam kondisi dosa, akan sangat sulit untuk lepas dari jerat setan karena kita tidak memiliki kekuatan untuk lepas dari jeratnya. Bersyukurlah kita sebagai orang Katolik diberikan sarana untuk lepas dari itu semua, yaitu melalui sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa. Ketika kita mengakui segala dosa yang pernah dilakukan dalam bilik pengakuan, kita sedang tidak berbicara dengan Romo, melainkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita seperti dua orang yang kerasukan itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa pada saat memiliki niat untuk pengakuan dosa, ada berbagai alasan muncul untuk membuat kita batal melakukannya. Alasannya satu, yaitu setan yang menguasai kita melalui dosa-dosa itu ketakutan sehingga berupaya untuk memanipulasi kita agar tidak mengakui dosa. Saudari-saudara terkasih, saya tidak tahu bagaimana kondisi Anda saat ini, tetapi jika Anda sudah lama sekali tidak pengakuan dosa, segeralah pergi kepada Romo dan memintanya untuk mendengarkan pengakuan dosa Anda. Seperti yang disampaikan oleh Romo Gabriel Amorth, bahwa sakramen rekonsiliasi jauh lebih ampuh mengusir setan daripada eksorsis. Setelah pengakuan dosa dan menjalankan penitensi yang berguna, ikutilah pesan yang Anda akan dengar dalam bacaan pertama esok hari. Jika masih gagal, segeralah kembali pengakuan dosa. Jangan lelah untuk memohon pengampunan darinya dan memohon kepadanya untuk mengusir setan yang mungkin sudah mulai menguasai kita. Segala alasan yang membuat kita tidak ingin mengakui dosa kita pasti berasal dari si jahat, walaupun itu sangat logis atau masuk akal. Lawanlah itu dan pergilah kepada Romo untuk mendengarkan pengakuan dosa sehingga kita bisa lepas dari kuasa jahat.